Oke guys, balik lagi dengan saya dengan Kucing Kepo di podcast Kepodcast. Apa sih gak jelas, langsung aja. Baik, di podcast kali ini kita akan bertanya-tanya tentang sejarah Indonesia, yang dimana Indonesia ini pernah dijajah oleh Jepang dan dijadikan budak oleh bangsa Jepang ini. Nah, di sini saya sudah bersama ahli sejarah, Bapak Satrio Aji Kopling. Halo Pak. Halo, selamat pagi. Oke, Bapak ini sebenarnya kerja apa sih? Saya jadi dosen sejarah di Universitas Papua Merdeka. Kok bisa jadi dosen, Pak? Jadi awalnya saya kerja serabutan jadi petani sagu begitu ya. Terus kebetulan anak saya yang kerja dosen ini sering kena penyakit batu ginjal gitu. Jadi saya kadang gantiin dia ngajar di kelas. Itu yang masukin batu ke ginjalnya siapa, Pak? Ya saya. Terus hubungannya dengan Anda apa, Pak? Yang ngapain kamu tanya profesi kayak tadi? Lah. Pertanyaan selanjutnya. Bagaimana pendapat Anda tentang penindasan yang dilakukan oleh Jepang terhadap rakyat Indonesia pada waktu dulu? Ya, menurut saya itu sangat kejam ya Mas. Karena saya melihat sendiri teman-teman saya disiksa sama tentara Jepang. Lah, Bapak kan belum lahir, kok bisa tahu? Saya kan lihat YouTube. Tapi serius-serius, kalau saya bilang penyiksaan Jepang itu memang secara fakta kejam, tapi mereka nggak semata-mata memperlakukan kita kejam seperti itu tanpa alasan gitu. Ada sebuah alasan tertentu yang bikin mereka melakukan hal barbarisme seperti itu, yaitu namanya kepepet ya Mas, karena Jepang pada waktu itu kan lagi perang dengan sekutu. Itu pada masa-masa perang-perang di front Pasifik begitu ya. Kemudian Jepang seperti yang kita tahu itu mengalami kekalahan yang memalukan begitu kalau saya bilang. Sebab karena di sebelum perang Pasifik itu atau sebelum tapi dekat dengan perang Pasifik itu Jepang pernah menang lawan Cina sama Rusia. Tepatnya pada tahun 1905 itu. Kalau nggak salah itu perang di Manchuria gitu. Kalau kekejamannya ya sama seperti di Indonesia, sama. Cuma kalau dari segi yang membedakan itu dari kalau orang Manchuria kan dipekerjakan banyaknya di industri-industri baja begitu karena di sana produksi-produksi baja atau sumber daya bajanya itu sangat-sangat melimpah gitu. Tapi kalau di Indonesia mereka lebih condong ke pertanian. Nah, begitu. Mereka lebih condong ke pertanian seperti jarak, terus beberapa bahan-bahan pokok sama industri minyak begitu. Oke, itu untuk dari alasan sumber daya. Kalau pekerjaan seperti membangun fasilitas-fasilitas untuk tentara Jepang seperti itu, seperti benteng-benteng, terowongan gitu, saya rasa Jepang itu memang di mana-mana seperti itu, Mas. Iya, di mana-mana seperti itu. Mau di Manchuria, mau di daerah Asia Tenggara, di Indonesia seperti itu juga sama. Jadi tanggapan saya seperti itu. Oke, gitu ya, Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak Satrio Aji Kopling. Ya, sama-sama. Semoga Bapak #Free Papua. Pak. Oke, selanjutnya di sini kita juga ada cucu dari korban penindasan Jepang dulu. Ya. Halo, Mas. Hah? Gimana? Lah, kok gimana sih? Ya gimana? Lah, saya nyapa loh. Ya udah, saya nanya aja. Bisa diceritakan nggak tentang pengalaman kakek Anda dulu pada saat jadi korban penindasan Jepang? Pengalaman kakek saya ya? Nggak, ibumu. Oh, ya. Kalau pengalaman kakek saya itu katanya pas zamannya Jepang itu berdampaknya itu ke laki ya juga ke perempuan. Waria ada gak? Kalau waria nggak tahu ya saya ya. Yang jelas itu kalau laki-lakinya itu udah dipaksa jadi buruhnya Jepang buat Romusa itu.
terusan disiksa-siksa juga, ikut militernya Jepang buat bantuin perang. Terusan yang perempuan itu dipakai untuk menghibur tentara Jepang. Dan parah sekali itu Jepang itu. Kayaknya kakek Anda terhibur dah. Loh, kakek saya kan yang terdiskriminasi oleh Jepang. Oh iya lupa, maaf. Ya gak apa-apa. Selain itu ya, kan dulu kakek saya itu punya lahan banyak gitu di Malang, ya kan. Iya. Itu dipaksa oleh Jepang untuk menyerahkannya. Istilahnya Jepang itu pinjam. Pinjamnya buat apa? Katanya. Iya, ya apa? Dipinjamnya itu dibuat ngumpulin tentara. Jadi latihannya tentara itu di tanahnya kakek saya. Kak tanyanya di mana? Ini siapa sih yang nanya? Ya udah, saya tanya, di mana tanah kakekmu? Ya, enggak tahu saya. Lah. Oke, daripada kita bersih tegang urat leher, mending kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya, jadi bagaimana tanggapan pribadi Anda tentang penindasan Jepang kepada kakek Anda dahulu? Kakek saya itu berarti seluruh rakyat ya? Bukan, gak tahu, gak peduli. Ya, saya anggap itu seluruh rakyat ya. Untuk kekejaman Jepang itu sangat kejam ya. Sangat kejam, tidak berperi kemanusiaan. Bahkan kalau dibandingkan dengan masa penjajahannya Belanda, Jepang itu masih lebih parah. Walaupun jangka waktu penjajahannya itu relatif singkat, sekitar 3 tahunan. Bentuk penindasan yang diberikan Jepang itu bagaimana sih? Ada yang kerja paksa ala Jepang, yakni Romusa. Lalu wanita-wanita yang dipaksa untuk jadi penghibur bagi tentara-tentara Jepang, petinggi-petinggi Jepang yang dinamai dengan Jogo Ianfu kalau nggak salah. Jadi tadi katanya ada Romusa ya. Nah, Romusa itu apa sih? Kalau bisa dijelaskan. Romusa ya yang seperti saya bilang tadi ya, kerja paksa ala Jepang. Macam kerja rodinya Belanda. Oh, kayak yang ada perempuan bajak sawah pas hujan-hujan itu ya? Oh, beda lagi itu namanya. Itu kalau itu udah beda aspek, itu aspeknya masa kini. Oh, iya oke, baik. Lalu lanjutkan. Lanjut ya. Bentuk kekejaman Jepang bisa kita ketahui juga dari cerita kita saat SD itu kan pernah diceritai oleh guru-guru kita bahwa para pahlawan-pahlawan itu disuruh masuk ke dalam gua untuk membuat suatu terowongan bunker gitu ya kan. Lalu tentara Jepang dengan kejamnya menutup pintu masuk, seluruh pintu masuknya, dan di dalam goa itu dibom. Agar apa? Agar Jepang tidak perlu untuk membayar para buruh yang bekerja untuk membangun bunker tersebut. Lalu selain itu sumber daya alam milik Indonesia juga banyak yang diambil, mulai dari batu bara, minyak bumi. Untuk apa? Untuk membiayai, untuk menenagai kapal-kapal perang Jepang, pesawat Jepang, dan tank-tank Jepang. Sehingga Jepang dapat melawan sekutu, walaupun akhirnya kalah. Oke, jadi itu tanggapan Mas yang sangat singkat tadi ya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih atas jawaban Mas yang sangat singkat tadi. Semoga Hashtag Papua Merdeka. Pak, sesi Bapak udah habis loh. Itu Bapak Anda ya, Mas? Bukan, itu orang jualan sagu. Kayaknya tadi penipuan dah. Oke, baiklah. Karena di sini saya sudah lelah berbicara dengan 3 orang gak jelas ini, jadi saya akan menyimpulkan bahwa
Penindasan yang dilakukan oleh Jepang sangatlah kejam dan lebih kejam dari Belanda. Dimulai dari kerja paksa atau romusa, lalu Jogun Ian Fu apalah itu, dan itu sangat tidak berperi kemanusiaan. Nah itu. Nah, apakah kalian tahu bahwa dari event Romusa ini dikatakan bahwa event ini dilakukan oleh Jepang yang dimana rakyat Indonesia melakukan kerja paksa? Dan apakah kalian tahu bahwa Mandor Romusa adalah presiden pertama kita? Siapa lagi kalau bukan Soekarno? Kalau gak percaya, tanya aja ke Google. Jangan tanya saya, apalagi ahli sejarah yang tadi. Nah, selanjutnya kita akan bertanya-tanya dengan generasi milenial. Apakah beliau yang satu ini tahu bahwa Indonesia pernah dijajah oleh Jepang? Mari kita tanya. Halo Mas. Halo juga Mas. Apa kabarnya? Sangat baik. Baik. Nama Mas siapa? Nama saya Dama. Oke Mas Dama. Kalau boleh tahu kerjanya apa sekarang? Kerjaan saya nggak punya kerjaan. Jadi yang bener kerja apa enggak? Kerja? Kerjanya? Nggak punya kerjaan. Oke, bisa dipahami. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda wibu? Bukan Mas, tapi kata teman saya itu saya no lab. No lab itu nonton laptop. Kalau di laptop itu biasanya nonton apa Mas? Nonton anime Mas. Loh, berarti wibu dong. Bukan. Lah. Saya no lab, nonton laptop bukan nonton anime. Nonton laptopnya. Karepmu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apakah Anda tahu dulu bahwa Jepang pernah menjajah Indonesia? Tahu? Apa buktinya? Buktinya ya Indonesia dulu, saya tadi barusan dengar dari mas-mas cucu siapa tadi lupa saya, bahwa Jepang itu pernah menjajah Indonesia pada tahun 1942. Itu saya dengar dari ahli sejarah, dosen. Nah, itu orangnya. Dan Jepang itu pernah menjajah Indonesia itu tentu saja dengan sangat dengan sangat tidak manusiawi. Contohnya dengan Romusa tadi, seperti yang dikatakan dia, dengan wanita-wanita yang dijadikan penghibur, yaitu Jogun Ian Fu ya setahu saya. Nah, itu gimana tanggapan Anda itu? Tanggapan saya ya, saya nggak setuju. Masa sih? Iya, itu keterlaluan sekali itu. Jepang itu masa nggak datang-datang tiba-tiba langsung menjajah gitu. Dan juga lebih tidak manusiawi daripada Belanda. Bahkan korban-korban Romusa itu banyak yang mati sampai mati kelaparan begitu, dibiarkan saja. Jadi di sini Anda ini membenci Jepang ya, padahal tadi nonton anime yang dimana anime itu dari Jepang. Oh iya, jelas saya membenci Jepang, tapi kan anime itu kan buatannya Jepang. Oh iya ya, besok saya berhenti kayak. Oke, jadi ini Anda sebenarnya suka Jepang apa enggak sih? Enggak, jelas enggak. Kalau boleh tahu waifu Mas siapa? Makima. Oh, Makima. Baik, pertanyaan selanjutnya. Apakah ada tanggapan-tanggapan lain tentang Jepang dulu? Ada Mas, saya tambah sedikit ya. Tadi kan ada Romusa dan juga Jogun Ian Fu itu yang sangat tidak manusiawi sekali. Tapi juga ada beberapa penindasan lagi yang dilakukan oleh penjajah Jepang saat di Indonesia ya. Contohnya seperti mereka itu membangun penjara-penjara yang tidak manusiawi. Contohnya apa Mas? Contohnya itu ada di Lawang Sewu, Semarang, Jawa Tengah. Di Lawang Sewu ini ada dua jenis penjara, yaitu penjara jongkok dan penjara berdiri. Penjara jongkok itu dibuat seperti bak dengan tinggi hanya 50 cm saja. Bayangkan Mas, di penjara di dalam ruangan yang 50 cm saja. Enggak mau. Mas pernah nyoba? Kak. Ya, terus sampai mana tadi? Penjara berdiri Mas.
Yang selanjutnya penjara berdiri itu dibuat dengan ukuran 1 kali 1 meter. Nah, biasanya ruangan tersebut diisi oleh 8 orang loh. Bayangkan 1 meter persegi diisi 8 orang, Mas. Gimana itu? Sangat tidak manusiawi sekali. Ini Jepang memang, ya aduh, bahaya sih. Terus selanjutnya ada penyiksaan dan membiarkan tahanan sampai mati kelaparan. Para sipir Jepang ini dengan sengaja tidak memberikan makanan pada tahanannya selama berhari-hari, Mas. Jadi mereka banyak yang mati sia-sia, dan mereka juga menuntut mata dengan itu karena ya mereka hanya ingin menyiksa warga pribumi. Ini Mas lihat Google ya? Ya. Saya tadi cuma lihat sebentar, Mas. Cuman saya ingat saja sedikit tapi Jadi di sini bener-bener gak manusiawi ya? bener-bener gak manusiawi Jepang itu. Wah, di mana sih Jepang itu? Di ujung kulon kayaknya Mas. Jepang ujung kulon, Mas. Ya. Ada badaknya, Mas. Ada. Oh, Jadi tahu One Piece gak? tahu. Loh berarti ini Mas suka Jepang dong? Enggak. Kan Jepang udah menjajah Indonesia. Saya jadinya enggak suka. Tapi suka One Piece. Suka. One Piece dari mana? Jepang. Jadi suka Jepang. Enggak, kan saya besok berhenti nonton.